Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Andesta Fernando, Lia Amelia, Nurul Halimah, dan Juwati. Wewenang dan delegasi. Wewenang menurut Hani Andoko, wewenang adalah untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Pendelegasian merupakan proses pengalihan dan pemberian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Wewenang formal. Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal yang dimiliki oleh manajer. Pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik, wewenang itu berasal dari tingkatan yang paling atas atau wewenang itu dianugerahkan. Artinya, seseorang itu bisa memperoleh wewenang karena ia diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Kedua, pandangan penerimaan. Pandangan penerimaan berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Yang pendelegasian wewenang diperlukan agar manajer dapat menggunakan atau memanfaatkan. Dengan semakin besar dan luasnya pekerjaan yang harus dikerjakan, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pendelegasian wewenang itu meliputi 3 tahap penting, yaitu tahap pertama, manajer menetapkan tanggung jawab. Manajer menjelaskan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan bawahan. Hal ini menimbulkan tanggung jawab dan sekaligus kewajiban orang lain untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Tahap kedua, manajer memberikan wewenang untuk berbuat sesuatu bersama dengan tugas yang diberikan. Hak untuk melaksanakan sesuatu yang penting diberikan kepada orang lain. Ini yang dimaksud wewenang, yaitu hak melakukan sesuatu dengan berbagai cara yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Tahap yang ketiga, manajer membuat suatu pertanggungjawaban. Dalam menerima tugas, karyawan yang berkewajiban secara langsung pada manajer menyelesaikan tugas yang telah disepakati. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Adapun manfaatnya, yang pertama, semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, membantu karyawan untuk menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan. Hal utama yang menghambat proses pendelegasian adalah keengganan dari seorang pimpinan. Keengganan ini bisa ditimbulkan oleh beberapa alasan, yaitu A. Pimpinan kurang yakin akan kemampuan karyawan. B. Merasa mampu untuk mengerjakan sendiri. C. Kurang memiliki kemampuan untuk mendidik kader. D. Takut wewenangnya akan berkurang atau bawahannya tidak melakukan tugas dengan baik. E. Tidak mau menanggung resiko. Delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. Menurut James dan para ahli, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Yang kedua, komunikasi terhadap manajer dan karyawan. Yang ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran, organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Persyaratan di samping sangat penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif seperti diuraikan berikut ini. Yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Yang kedua, keputusan siapa yang akan ditugaskan.
Yang ketiga, dukungan sumber daya. Yang keempat, tugas didelegasikan. Yang kelima, perlunya campur tangan. Dan yang terakhir, melakukan umpan balik. Prinsip-prinsip pendelegasian, elastis jangka panjang versi elastis jangka pendek. Prinsip skala, yaitu prinsip pendelegasian di mana jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan manajemen atas sampai ke tingkat manajemen yang paling bawah yang berjenjang setingkat demi setingkat. Prinsip delegasi penuh, yaitu sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan di antara para anggota organisasi. Artinya, tugas yang tidak bisa dilakukan oleh pimpinan maka harus didelegasikan kepada bawahan. Prinsip kesatuan perintah. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada satu orang atasan. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Tujuan dari perencanaan untuk memungkinkan manajer menyelesaikan tugas tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan. Perencanaan sebagai suatu proses, suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. George R. Terry menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan. 5W1H, yaitu what, apa? Pertanyaan seputar what terkait dengan misalnya apa yang sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Why, mengapa? Pertanyaan seputar why terkait dengan pertanyaan seputar mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa kegiatan yang terrumuskan dalam jawaban atas pertanyaan what perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Where, di mana? Pertanyaan seputar where adalah mengenai di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. When, kapan? Pertanyaan seputar when adalah kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan kapan kegiatan tersebut harus dimulai dan diakhiri. Who, siapa? Pertanyaan seputar who terkait dengan siapa yang akan melaksanakan pertanyaan ini, terkait misalnya dengan kualifikasi orang yang akan melakukan dari sisi latar belakang personal dan keahliannya. How, bagaimana? Pertanyaan seputar bagaimana terkait dengan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Syarat dan manfaat perencanaan. Persyaratan perencanaan. 1. Faktual atau realistis. Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. 2. Logis dan rasional. Apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu, maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. 3. Fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel, namun diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan mendatang. WHO, siapa? Pertanyaan seputar WHO terkait dengan siapa yang akan melaksanakannya. Pertanyaan ini terkait misalnya dengan kualifikasi orang yang akan melakukan dari sisi latar belakang personal dan keahliannya. 6. How, bagaimana? Pertanyaan seputar how terkait dengan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Syarat dan perencanaan. Syaratan perencanaan. 1. Faktual atau realistis. Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. 2. Logis dan rasional. Apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. 3. Fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan fleksibel, namun diharapkan tetap tenang dan beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. 4. Komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. 5. Kompresif. Perencanaan yang baik juga harus memiliki syarat kompresif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi
aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Manfaat perencanaan. 1. Memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. 2. Sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. 3. Membantu memperkirakan peluang dan mengurangi risiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. 4. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. 5. Membantu penempatan tanggung jawab yang lebih tepat. 6. Membuat tujuan yang lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Tahapan perencanaan. Ada 4 tahap perencanaan. 1. Menentukan. 2. Merumuskan atau memutuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.